Saya Ade Paula Rizky. Saya Rubenus Bilam Makil Mangkam. Baik, berikut untuk penjelasan. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar ini lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baik, selanjutnya yaitu ada syarat seseorang agar dinyatakan pailit. Agar pengadilan bisa menyatakan seseorang atau badan usaha pailit harus memenuhi syarat yuridis sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya utang. Yang kedua, ada 2 utang atau lebih. Yang ketiga, minimal 1 dari 2 utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lalu yang keempat, adanya debitur. Lalu yang kelima, lebih dari 2 kreditur. Yang keenam, pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Lalu yang ketujuh, permohonan pernyataan pailit akan diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak debitur, 1 atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, dan Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, dan yang terakhir yaitu Menteri Keuangan jika perusahaannya asuransi. Lalu yang kedelapan, dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Lalu yang terakhir, apabila syarat-syarat terpenuhi, hukum menyatakan pailit bukan dapat dinyatakan pailit. Akibat hukum jika dinyatakan pailit. Ketika seseorang atau perusahaan resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka 1. Harta debitur pailit dalam sita umum. Artinya semua kekayaan debitur akan dikumpulkan sebagai aset bersama, tidak boleh dijual atau dipindah tangankan seenaknya. 2. Debitur kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan harta pailit. 3. Semua perikatan debitur setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. 4. Tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke kurator. 5. Seluruh perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. 6. Gugatan perdata terhadap harta debitur gugur. 7. Sita terhadap debitur diangkat. 8. PHK dapat dilakukan. Akibat hukum jika dinyatakan pailit. Ketika seseorang atau perusahaan resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka 1. Harta debitur pailit dalam sita umum. Artinya semua kekayaan debitur akan dikumpulkan sebagai aset bersama, tidak boleh dijual atau dipindah tangankan seenaknya. 2. Debitur kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan harta pailit. 3. Semua perikatan debitur setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. 4. Tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke kurator. 5. Seluruh perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. 6. Gugatan perdata terhadap harta debitur gugur. 7. Sita terhadap debitur diangkat. 8. PHK dapat dilakukan. Pengajuan permohonan pailit. Pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada pengadilan melalui panitera, sebagaimana telah diatur, yaitu 1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan. 2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. 3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai. 4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. 6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 7. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda
penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 8. Pengadilan memanggil para pihak baik debitur dan kreditur. 9. Permohonan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terpenuhi. 10. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pilot harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. 11. Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pilot, kurator dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pilot diucapkan. Kurator. Dalam konteks hukum, khususnya kepailitan, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tugas kurator dalam menjalankan perkara kepailitan setelah mendapat penetapan dari pengadilan adalah: pertama, mengambil alih hak debitur pailit dalam mengatur dan atau melikuidasi debitur pailit dan pemberesan harta pailit. Kurator artinya kurator berwenang penuh menggantikan debitur dalam mengelola, mengatur, dan menjual seluruh harta debitur pailit. 2. Melakukan pengawasan terhadap budil pailit dengan segala cara yang dianggap perlu. Artinya kurator harus mengawasi dan mengamankan seluruh aset pailit agar tidak disalahgunakan, hilang, atau dijual secara ilegal. 3. Dengan alasan untuk melindungi budil pailit, maka budil pailit dapat disegel atau disita dengan persetujuan hakim pengawas jika ada resiko aset pailit akan disembunyikan atau dialihkan. Kurator dapat melakukan penyegelan atau penyitaan terhadap aset tersebut, namun harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu. 4. Dengan persetujuan dapat melanjutkan usaha debitur pailit. Dalam kasus tertentu, kurator dapat melanjutkan operasional usaha debitur pailit jika dianggap dapat meningkatkan nilai aset pailit. Namun, tindakan ini harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas. 5. Bertindak untuk dan atas nama debitur pailit dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan debitur pailit, baik dari kreditur ataupun dari debitur dan debitur pailit. 6. Mempunyai hak dengan persetujuan hakim pengawas untuk mendapatkan pinjaman dalam rangka meningkatkan harta pailit. 7. Melaporkan kondisi debitur dan budil pailit serta pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai kurator setiap 3 bulan. Oke, saya akan menjelaskan tentang perdamaian. Perdamaian adalah kesepakatan antara debitur yang punya utang dan para krediturnya untuk menyelesaikan utang dengan cara membayar sebagian atau seluruh utang sesuai kemampuan debitur. Tujuannya adalah mengakhiri proses kepalitan dan menghindari likuidasi atau penjualan harta debitur. Ada 4 konsep, terdiri dari yang pertama kepalitan berakhir, yang kedua kedudukan kreditur separatis dalam perdamaian di kepalitan, dan yang ketiga pembatalan perdamaian, dan keempat homologasi. Oke teman-teman, dari video yang teman-teman sudah baca, kita masuk dengan kesimpulannya. Kepalitan merupakan proses hukum yang digunakan sebagai upaya penyelesaian terhadap debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada lebih dari satu kreditur. Melalui mekanisme ini, seluruh harta debitur disita dan dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan untuk membayar utang secara adil kepada para kreditur. Kepalitan juga membuka peluang bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi untuk utang sebagai proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU guna mencapai perdamaian dan menghindari likuidasi aset. Dengan demikian, kepalitan tidak hanya bertujuan menagih utang, tetapi juga memberikan ruang penyelamatan usaha dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih.